Judulnya Mengapa Engkau Mencintaiku. Ada sementara orang yang suka kepadaku, tetapi sesuka-suka mereka. Ada sementara orang yang suka kepadaku, tetapi suka-suka mereka. Tetapi sesuka-suka mereka. Ada orang yang mau melupakan diriku, tetapi semau-mau mereka. Ada pula orang yang merindukan diriku, tapi sesuai dengan selera mereka. Begitulah kira-kira tatkala kita terlambat menyadari kenyataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan dikecewakan dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Lalu dalam diri kita akan datang teguran keras. Mengapa otakmu tidak dipakai? Termasuk dalam persoalan cinta. Ada yang menilai cinta itu adalah kehidupan. Dan ada pula yang mengatakan cinta itu tidak lebih hanya kebohongan. Keduanya sama benar, karena orangnya berbeda. Keduanya sama benar, karena orangnya berbeda. Yang pertama, orangnya punya hati nurani, punya hati sanubari. Dan yang kedua, hatinya sudah kering kerontang. Oleh karena itu, wahai kekasihku, bila engkau benar-benar mencintai diriku, silakan saja. Akan tetapi jangan berdasarkan penglihatan matamu. Karena mungkin suatu saat engkau akan menemukan lelaki lain yang lebih perkasa daripada diriku. Bila engkau benar ingin merindukan diriku, silakan saja, tetapi harus dengan hatimu. Karena hati manusia sealam dunia pasti tidak ada yang sama. Mengapa aku tetap dapat bertahan menghadapi hidup? Mengapa aku tetap dapat bertahan menghadapi sikapmu yang selalu bergoyang-goyang? Memang dengan sengaja demikian, supaya aku dapat memastikan apakah engkau mencintaiku karena seleramu, ataukah berdasarkan pilihan hatimu dengan penuh kesadaran. Lebih baik jujur saja kepadaku. Bila engkau melihat sesuatu yang buruk pada diriku, katakan saja langsung kepadaku, jangan engkau sampaikan kepada orang lain. Karena yang berkepentingan langsung adalah diriku untuk merubah keburukanku. Bila ceritamu langsung kepadaku, itu namanya petuah atau nasihat. Tetapi bila engkau bercerita kepada orang lain, itu namanya mengumpat. Sebaiknya engkau tidak usah banyak berlayar mengarungi kedalaman hati manusia. Nanti bisa terjadi engkau akan tenggelam sendiri. Lebih baik engkau buktikan saja cita-citamu di atas kain kanvas realita. Sekalipun melukiskan cita itu bukan berarti merealisasikan cita-cita jadi kenyataan. Akan tetapi jauh lebih baik cita-cita yang sudah dilukiskan daripada cita-cita yang masih tetap terpendam. Yang penting ada kejujuran di dalam hatimu. Sekalipun nanti setelah engkau menjadi orang yang jujur, tetapi ketika engkau tinggal di tengah masyarakat yang tidak jujur, engkau akan mengalami depresi yang sangat dalam sekali.
depresi yang sangat berat sekali. Mengapa aku mengatakan demikian, wahai kekasihku? Adalah karena aku pernah mengalaminya sendiri seperti itu. Namun demikian, lama-kelamaan aku merasa nyaman dengan kepribadianku sendiri. Sehingga aku biasa saja bercakap-cakap dengan mereka, para pembohong itu. Dan aku bisa tertawa terbahak-bahak bersama mereka. Sekalipun aku yakin betul bahwa mereka itu orang-orang yang munafik. Memang seperti itulah adanya, wahai kekasihku. Aku memikul beban yang berat. Tetapi aku mampu bertahan. Karena hatiku tercipta dari tanah, bukan dari batu. Sehingga lebih lentur. Bahkan lebih dari itu, karena pengalamanku yang sangat panjang dan jam terbangku yang sudah banyak. Sehingga aku mampu menceritakan segala penderitaanku dalam bentuk lagu yang sangat indah, dan kau pasti akan senang mendengarkannya. Daripada engkau menghindar untuk tidak mengalami depresi, sebaiknya engkau segera memilih peran apa yang akan engkau mainkan dalam masyarakatmu. Apakah sebagai matahari yang akan menerangi alam dan mengusir kegelapan? Ataukah sebagai bulan purnama yang dapat menambah kemesraan kepada anak-anak manusia yang sedang bercinta? Ataukah sebagai lilin yang akan menerangi orang lain, tetapi engkau harus membakar dirimu sendiri? Nanti engkau akan menemui realita yang sama sekali tidak logis. Mengapa tampilan kebohongan lebih berpengaruh daripada kejujuran? Ketika digulirkan bersama-sama di masyarakat, calon kepala desa pembohong terpilih mendapat suara terbanyak, sedangkan calon yang sangat jujur tidak terpilih. Apakah bisa kita tafsirkan bahwa masyarakatnya pembohong semua? Memang betul, wahai kasihku, kita merasakan kelelahan yang berlebihan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sudah lama terbiasa berada bersama kita. Bila ada yang tidak merasa kehilangan, mungkin sebabnya karena kurang akrab. Keakraban itu terbangun berdasarkan saling mengenal dan saling memahami. Banyak lelaki yang tidak mampu membaca denah psikologi perempuan. Ketika muncul sifat cerewet pada perempuan, itu artinya dia jatuh cinta. Ketika cemburu, berarti perempuan itu sedang merasa takut kehilangan. Ketika perempuan memberikan perhatian berlebihan, itu artinya dia sedang merasakan kemesraan. Adapun ketika diam, maknanya perempuan itu sedang marah betul. Hidup ini penuh dengan penafsiran-penafsiran. Ada orang yang memerlukan penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi dalam mimpi, dan ada pula orang yang memerlukan penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi pada tatanan realita. Adapun aku sendiri sampai sekarang belum mampu menafsirkan cintamu yang telah engkau persembahkan kepadaku. Apakah cintamu itu hanya sekedar ingin mengisi kekosongan hati yang melelahkan? Atau karena ingin segera melupakan kekasihmu yang dulu? Atau sebagai kasih cadangan yang nanti kapan-kapan bisa dipakai bila diperlukan? Aku tidak tahu, karena sikapmu masih tetap sering bergoyang.
Itulah sebabnya selalu saja setiap menjelang aku akan tidur malam, kepalaku mulai berdenyut karena dalam otakku terjadi dialog panjang untuk mendeskripsikan cintamu, dan sampai sekarang aku belum menemukan jawaban. Untuk sementara belum tuntas membuat deskripsi cintamu. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, kita ini suka atau tidak suka, suatu ketika akan menjadi kenangan semua. Oleh karena itu, yang penting bagaimana caranya engkau menjadi kenangan indah di hatiku, dan aku menjadi kenangan indah di hatimu. Sebenarnya ada sedikit takut aku jatuh cinta kepadamu. Hanya saja ketika engkau tidak ada, rasanya seperti melihat lukisan yang berwarna pudar, kehilangan rasa dalam kehidupan. Terkadang lukisan itu mendadak menjadi merah semua ketika engkau sedang marah. Apa yang kau katakan benar, tetapi caranya yang tidak elok. Apa yang aku khawatirkan ternyata betul. Ketika surat-surat sebagai syarat pernikahan diproses di kantor urusan agama, terbukti engkau berstatus masih bersuami, ditinggal suami 3 tahun tanpa kabar berita. Terima